Oke bro, salam jumpa kembali bersama saya Mr. Codet. Saya hari ini dapat pasien motor Boss One ngok ketika digas. Oke, langsung saja kita dalam proses pengerjaan. Yang pertama kita langsung bongkar adalah karburator. Yang paling mudah dulu, setelah kita lepas tebeng sebelah kiri, kita lepas karburatornya. Setelah kita lepas, kita bongkar semua isinya yaitu spuyer, pelampung, jarum pelampung dan sebagainya. Oke, kita bersihkan semua, kita kuas, kita lihat. Biasanya penyakit ada di lubang spuyer. Yang pertama ini kita semprot menggunakan karbon cleaner, bisa juga karbo cleaner, bisa juga WD. Yang penting dia untuk fungsi untuk membuang karat. Semua lubang-lubang kecil kita semprot semua, biar asupan bahan bakar udara bisa tercampur dengan rata dan tidak terjadi penyumbatan. Kalau tidak ada alat atau pembersih seperti karbo cleaner seperti ini, kita bisa juga bersihkan di cukup kita bersihkan di bensin aja, tapi jangan lupa kita semprot seperti ini. Kita semua semprot jalur lubang-lubang area luar, area dalam, untuk minyak maupun untuk udara, semua kita semprot. Setelah kita semprot, kita dengan merata. Ingat, jangan sampai ada kotoran sekecil apapun di dalam karburator. Menurut pengalaman saya, yang pertama terjadi ngok adalah buntunya bagian lubang di spuyer atau karburator. Itu yang pertama. Biasanya dia ada dua tahap. Kalau yang susah hidup, biasanya dia terjadi juga di karburator, terjadi juga di busi. Oke, setelah selesai kita lihat dulu ke terawang, apa itu ke lampu, apa itu ke matahari. Yang penting berbentuk cahaya. Kita lihat jalur lubang kecil spuyer untuk pilot jet, yang besar main jet. Kita lihat apakah sudah tembus, kelihatan tembus. Kalau sudah, baru kita pasang semua komponen-komponen penyusun karbonnya bro. Ini bagian dalam main jetnya yang besar. Oke, yang besar namanya adalah main jet, yang kecil adalah namanya pilot jet untuk spuyer. Nah, nanti kita untuk tutorial lain kali kita setting gimana caranya supaya motor enak ditarikan awal dan enak ditarikan atas. Yang mana-mana kita harus ganti, yang mana-mana kita harus tune kalau misalkan mau bikin untuk spek harian. Tapi yang ini masalahnya hanya di motor ngok atau mati ketika digas tinggi. Permasalahannya pertama yaitu di karburator ini. Kita pasang semua dulu, lihat langkah-langkahnya. Oh ya, untuk spoilernya jangan lupa dipasang sekencang-kencangnya. Pengalaman saya pernah karena lupa terlalu kencang masang, jadi nanti ngok lebih gede, jadi anggapannya susah hidup, ternyata spoilernya lepas. Jadi yang kita harus kencang-kencangkan. Kayak kalau sudah, kita pasang lem tribon atau lem packing di pinggir-pinggir packing supaya tidak terjadi kebocoran. Kalau sudah, baru kita pasang jarum pelampung dan pelampungnya dan didudukannya seperti ini. Kita pasang. Hati-hati, nanti bisa terjatuh pen penguncinya. Oke, kalau sudah selesai kita cek kembali apakah pelampung berfungsi. Kalau sudah kita rasakan aman, baut spuyer kita sudah rasakan kencang, baru kita pasang 4 baut
pengunci karburator. Untuk mengunci baut karburator biasanya menggunakan obeng kembang atau obeng plus. Ingat catatan, jangan menggunakan obeng minus, nanti bautnya cepat dol, cepat aus. Nih, mengencangkan ini tidak usah harus pakai aturan X atau gimana, yang penting harus sekencang-kencangnya. Jangan juga kencang sampai dia baut sampai slack atau patah. Nah ini adik saya karena sudah kebiasaan, saya ajarkan pasang, kalau 4 baut dengan pakai X, dia gunakan cara X. Ini lebih baik pengunciannya. Tapi kalau kita mengencangkan, jangan terlalu kencang dulu sampai sudah terpasang. Setelah terpasang, kita langsung pasang piston skep kedudukan di karburator. Setelah selesai, kita langsung pasang karburator di manifoldnya, atau bahasa tekniknya adalah intake manifold. Kalau sudah oh ya, jangan lupa selang minyak dan selang membran. Kalau masih menggunakan membran, jangan lupa selang membran kita pasang di, ada seperti tonjolan lubang isap, tapi dia agak menjorok keluar, dia ada warna kuning di manifold, itu untuk selang isap membran. Tapi kalau sudah ada yang sudah menggunakan keran, hanya memasang keran, hanya memasang selang dan kerannya nanti dibuka ketika ingin menyalakan. Oke, kalau sudah selesai, kita kunci atau kencangkan ini klem untuk mengunci atau mengikat antara karburator dengan manifold. Kalau kita sudah rasakan sudah kencang, baru kita pasang karet penghubung antara karburator dengan saringan udara ini. Kita pasang dulu ini seperti ini, kita tarik sedikit keluar, kita pasang yang bagian arah karbu dulu, baru kita pasang area yang ke arah filter tabung, filter udara. Oke, sebelum itu, kalau kita habis bersih karburator atau servis karburator, kita jangan dulu pasang, kita panggung seperti ini supaya enak hidupnya. Oke, kita dengarkan hidupnya untuk yang dibersihkan karburator tadi. Oh ya, jangan lupa kalau minyak masih belum susah turun, kita isap dulu dari membran minyak agar minyak langsung turun ke area karburator, area pelampung. Oke, kita cek. Ternyata masalah spuyer buntu atau spuyer tidak jalan masih belum 100% terselesaikan. Jadi ada masalah yang kedua, ngok. Ketika digas tadi seperti itu, ngok. Jadi masalahnya pasti terlalu irit atau terlalu boros. Nah, kita langsung cek ke bagian ini, bagian jarum pelampung. Lihat, dia ada 5 garis ini. Kalau 5 garis kita ini, kalau bagian tengah dia standar, kalau kita naikkan ke atas itu irit, kalau kita turunkan ke bawah itu boros. Nah, jadi tadi jarumnya ternyata terjadi di paling irit, jadi minta boros sedikit. Soalnya ini sudah operasi 125, jadi minta boros sedikit. Jadi itu masalahnya untuk sobat-sobat semua. Jadi kalau sudah karbu kita bersihkan bagus, kita cek. Oh ya, spuyer terlalu besar kecil, jadi kita langsung, kalau sudah, kita langsung tes apakah berhasil. Yang kita lakukan 2 tadi, kita langsung cek.
Oke, sebelum itu juga jangan lupa kita cek juga pengapiannya, businya apa masih baik atau perlu diganti. Oke, ini sudah selesai. Kita langsung setel udara dan setel gas. Oke, ingat setelan udara. Kalau untuk saya menggunakan setelan udara sistem motor balap. Jadi sistem motor balap, gas dinaikkan 1/4, lalu putar sampai mencari RPM yang paling tertinggi. Ketika sudah di gas itu enak, jadi itu adalah ternyaman dan terbaik dari torsi dan RPM. Terima kasih.